Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Herman, CGP Angkatan 5 asal Kota Kendari. Pada video kali ini saya akan menyajikan tentang modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam modul ini menyajikan tentang paradigma perubahan. Setelah saya mempelajari modul ini, maka saya mengadakan beberapa perubahan-perubahan sesuai dengan konsep paradigma perubahan Bagja yang saya telah pelajari. Adapun perubahan-perubahan yang saya lakukan, pertama, berkaitan dengan pembelajaran, yakni pembelajaran saya awali dengan membuat kesepakatan kelas pada pertemuan awal untuk menciptakan kelas yang lebih menyenangkan dalam pembelajaran. Kemudian kegiatan yang selanjutnya atau perubahan yang selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran adalah saya berupaya menerapkan beberapa model pembelajaran yang berpihak pada murid atau lebih menekankan aktivitas murid seperti penerapan PyCamp, pembelajaran aktif menyenangkan dengan menggunakan bantuan mind mapping. Mind mapping ini adalah merupakan sarana untuk refleksi bagi siswa setelah mereka membaca atau memahami materi yang telah disajikan. Kemudian pembelajaran yang selanjutnya adalah pembelajaran yang menggabungkan antara belajar dan bermain yang saya sajikan dalam bentuk model STAR, shooting target to answer question, menembak sasaran untuk menjawab pertanyaan. Pada model ini, siswa diajak belajar dalam kelompok dan belajar bermain dengan menembak. Apa yang ditembak? Yang ditembak adalah kelompok sasaran dan anggota kelompok sasaran serta nomor soal yang akan dijawab oleh yang tertembak. Cara bermainnya adalah guru mempersilakan atau menunjuk dengan menggunakan bendera on pada kelompok yang akan menunjuk atau menembak, kelompok yang akan menjawab soal, kelompok yang akan menunjuk atau menembak kelompok akan menyebut kelompok dan nomor anggota yang akan ditembak beserta nomor soal. Kemudian guru mengambil soal tersebut dari papan tulis dalam bentuk soal tertutup, lalu dibacakan kepada kelompok yang tertembak. Setelah dibacakan, maka kelompok yang ditembak dan anggotanya yang tertembak tersebut harus menjawab pertanyaan yang disajikan. Apabila jawabannya benar, maka diangkat bendera on. Akan diangkat bendera jempol ke atas, dan apabila salah akan diangkat bendera jempol ke bawah. Selanjutnya, apabila anggota kelompok tersebut tidak bisa menjawab soal, maka anggota kelompoknya berhak memberikan bantuan dengan mengangkat bendera palang merah. Apabila jawabannya benar, maka perlakuannya sama dengan mengangkat bendera jempol ke atas dan jempol ke bawah. Kalau benar, jempol ke atas, kalau salah, jempol ke bawah. Apabila tidak bisa memberikan bantuan, maka kelompok lain berhak memberikan bantuan dengan mengangkat bendera palang merah. Demikian seterusnya berjalan permainan sampai semua soal yang tersaji di papan tulis dalam bentuk soal tertutup atau dalam amplop, maka siswa pada akhir sesi akan mengadakan kesimpulan dalam bentuk kesimpulan dan mengadakan refleksi hasil pembelajaran pada pertemuan tersebut. Selanjutnya, pembelajaran pada perubahan
paradigma juga ini, saya menyajikan tentang refleksi yang dilakukan oleh siswa maupun guru tentang pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian perubahan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan pengembangan karakter. Saya membuat 2 program atau menyusun 2 program. Yang pertama adalah program Lisa Sipati Oke, lihat sampah, ambil simpan pada tempatnya, olah menjadi kerajinan. Program ini bertujuan untuk menjawab kegelisahan tentang perilaku murid yang belum sesuai dalam menempatkan sampah. Kemudian tujuan dari program ini juga adalah untuk mengembangkan budaya cinta lingkungan pada murid. Selanjutnya budaya yang saya kembangkan selanjutnya adalah berkaitan dengan 6S. Mengingat pasca pandemi murid mengalami penurunan dalam budaya ini, maka saya sebagai CGP mencoba untuk mengembalikan hal ini dengan membudayakan kembali senyum, sapa, salam, plus sedekah di hari Jumat dengan program Jumat 1000. Itulah mungkin perubahan yang saya coba lakukan. Berikut video penerapannya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan sekalian, silakan siapkan. Siap. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak sekalian, sudah siap belajar? Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi pelajaran hari ini, saya mau absen dulu. Saya minta kepada pengurus kelas supaya lebih efektif mungkin melakukan saja. Oke? Siapa yang hadir? Ada semua. Oke, alhamdulillah. Ada semua ya. Oke, karena ini di pertemuan kita hari ini adalah jam terakhir. Ya seperti biasa supaya enak-enak dari sholat. Sebenarnya tadi sholat refresh karena ada sholat kan. Tapi mungkin bagus kita menyanyi Pak. Oke, kita mulai sekarang. 1, 2, 3, mulai. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati sentak kaki. Kalau kau senang hati sentak kaki. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati sentak
Silakan dibaca. Informasi sebagai sistem informasi. Anak-anak sekalian, mungkin bertanya, untuk apa kita belajar tentang ini? Ada yang bisa memberikan jawaban. Untuk apa kita belajar tentang ini? Apa manfaatnya untuk hidup saya? Oke, silakan. Mencatat pengeluaran dan pendapatan. Mencatat pengeluaran dan pendapatan bagi seseorang atau perusahaan. Berikan aplaus. Oke, silakan. Membuat perencanaan dan pengawasan secara efektif. Membuat pengawasan dan perencanaan secara efektif. Oke, itu. Baik anak sekalian, untuk memahami materi ini, apa model yang kita akan, ini namanya model yang kita terapkan hari ini adalah PyChem. PyChem dengan bantuan mapping untuk bahan refleksi. Jadi kamu merefleksi di bacaan kamu. Refleksi itu bagaimana? Kamu menguatkan kembali dalam bentuk pikiran kamu sendiri hasil bacaan yang kamu sudah lakukan. Dalam bentuk apa? Peta. Dalam bentuk peta pemikiran atau mapping. Mapping apa? Pemikirannya. Mapping itu adalah peta pemetaan. Petakan ini. PyChem itu apa? Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan. Pertanyaan setelah saya jelaskan? Pada itu bikinnya Silakan. di buku juga Pak. Ada lembar kerja yang saya akan berikan. Bisa pahami? Oke, untuk itu dengan hitungan 1, 2, 3 dimulai membentuk kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Hitungan 1, 2, 3 sampai 5 dimulai dari ujung sana. 1, 2, 3. Ini ada lembar kerja, silakan dikerja. Ini kalau ada. Terus dia tahu Mak. Mampu ini apa mampu? Mana sih jual sih? Nah, tulis ini tulis siapa? Nah, tulis aja di tengah-tengahnya. Siap. Bisa bikin. Apa kita? Apa kita? Kenapa tak? Pahami konsep. Hapus nih. Ada yang sampai dengan mengatur semua. Oke, dengar baik-baik. Saya sampaikan. Dengar baik-baik. Untuk kelompok desain kelompok yang paling cepat menyelesaikan itu adalah kelompok 4. Desain yang terkreatif itu adalah kelompok 1. Oke, dengar anak sekalian, sudah kembali ke tempat duduk semua. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan diskusi. Memang rancangan pembelajaran ini adalah untuk 2 kali pertemuan. 2 kali bertemu, bisa 1 kali mendesain, 1 kalinya untuk presentasi. Kita mulai. Siap? Siap. 3, 2, 1. Stop. Kelompok 2 dengan nomor urut 3 dengan salah nomor urut 10. Nomor urut 10. Kita bukan banyak. 3, 2, 1. Selesai. Iya, nomor 10. Perhatikan baik-baik kelompok 2. Simak baik-baik. Siapkan benderamu. Siapkan bendera.
20 juta secara tunai. Oke, 3, 2, 1. Silakan nomor 3. Debit bertambah, kredit berkurang. Nama akunnya, silakan kelompok 2. Berikan tanggapannya. Benar atau salah? Kontrolnya mana? Ada tidak? 3, 2, 1. Silakan berikan bantuan. Berikan bantuan. Nah, kelompoknya mereka. Saya kasih kesempatan. Perlengkapan di mana? Di siapa? Debit atau kredit? Debit. Pertama atau bukan? Pertama. Kreditnya apa? Kas? Berkurang. Berikan aplaus kepada. Oke. Nomor berapa ya, Kak? Nomor 2. Yang berikan bantuan siapa? Siapa nama yang berikan bantuan? Oh, siapa? Oke. Kalau yang kasih orang semuanya kan? Oke. Oke, bisa. Siapa yang bisa? Kita tadi tunjuk. Sekarang lawan. Siapa yang bisa memberikan tanggapan apa pelajaran hari ini? Bagaimana tanggapannya dengan pelajaran hari ini? Silakan. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesan saya untuk pembelajaran ekonomi hari ini sangat menyenangkan dikarenakan para siswa antusias dalam pelajaran ini, semangat dan kompak selalu. Termasuk gurunya juga semangat dalam memberikan kami materi. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih anak sekalian. Mohon maaf tidak sampai dengan terakhir kita mengadakan evaluasi karena soal waktu. Saya memang ini harus dimainkan dua kali pertemuan. Iya, Pak. Jadi tidak akan tuntas kalau hanya satu pertemuan. Cuma di pertemuan berikutnya nanti kita rancang lagi. Seperti itu. Beri salam dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pesan dan kesan saya dalam proses pembelajaran hari ini. Yang pertama itu dalam proses menjadi lebih mengutamakan kekompakan daripada individual. Oke. Yang kedua itu dalam proses pembelajarannya tidak mudah ngantuk dan tidak membosankan, dikarenakan yang pesan saya yaitu mulai season kedepannya kita harus tetap menjaga kekompakan. Kita punya penguatan, Pak. Tadi hasilnya mulai dari pembukaan, sensi pembacaan doa, kemudian persepsinya sudah bagus. Kemudian masuk ke kegiatan inti, kegiatan inti dengan menggunakan metode pembelajaran stack, sudah bagus karena memancing minat dari siswa. Kalau di bagian penutupnya, termasuk penutupnya, itu sudah bagus karena beberapa siswa sudah bisa memberikan kesimpulan, termasuk memberikan apresiasinya dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran stack. Kalau koreksinya kita, Pak, terhadap yang tadi itu yang mungkin kita harus saya perbaiki lagi. Koreksinya dari segi waktu saja. Waktu karena terlalu singkat. Iya. Seharusnya mungkin bisa 2 kali pertemuan. Oh iya. Karena memang tadi tidak ada evaluasi. Iya betul. Tidak ada evaluasi dari segi waktu saja. Iya. Oke, Pak. Terima kasih banyak sudah observasi saya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang saya banggakan, hari ini adalah hari pramuka bagi SMA Negeri 9 Kendari. Jadi pramuka adalah praja muda karena pemuda-pemuda yang cinta akan kemajuan. Salah satu yang berwarna perhatikan, yaitu berkaitan dengan program sekolah kita. Sekali lagi menyangkut program sekolah kita, yaitu ada 6S: senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sedekah. Itu mungkin di pramuka juga mungkin nanti diterapkan. Kemudian yang program yang kedua adalah menyangkut bisa sifatnya oke. Lihat sapa, ambil tempat salah tempatnya. Kalau masih bisa diolah menjadi kerajinan. Ini mungkin anak-anak sekalian mungkin perlu diterapkan, dan ini menjadi program sekolah. Anak-anak sekalian, sekali lagi saya minta untuk terus dikembangkan hal ini supaya menjadi karakter anak-anak sekalian di mana pun anak-anakku sekalian berada. Sekali lagi saya tekankan, yang kelas 10 bisa melakukan sifatnya. Pada saat anak-anakku sekalian punya sampah, maka simpanlah pada tempatnya. Kalau kamu melihat ada yang tidak beres, tapi ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya, maka lakukan aktivitas bisa. Lihat sampah, ambil, simpan pada tempatnya. Kelas 11 bisa? Bisa. Oke. Kelas 12 bisa? Oke, harapan saya dan semua sivitas akademika SMA 9 Kendari, semua guru-guru dan semua kita semua menginginkan bahwa hal ini bisa terwujud menjadi karakter SMA Negeri 9 Kendari, menjadi karakter SMA Negeri 9 Kendari. Itu harapannya. Mudah-mudahan niatan kita bersama ini bisa terwujud, dan anak-anakku sekalian dimanapun anak berada, baik itu sudah meninggalkan SMA Negeri 9 Kendari, terbawa hal ini sehingga anak-anakku bisa dengan cepat dikenali, oh itulah siswa SMA Negeri 9 Kendari. Seperti itu. Bisa? Bisa. Yang kedua, budayakan sapa, senyum, salam, sopan, santun, dan kemarin sedekah sudah dilakukan hari Jumat, ada namanya Jumat 1000 program SMA 9 Kendari. Jadi anak sekalian, mohon kiranya kalau saling bertemu minimal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum atau selamat pagi. Jangan hanya saling berpapasan saja, tidak ada seperti orang yang tidak berkenalan atau tidak saling mengenal. Ini harapannya, mudah-mudahan ini juga menjadi karakter anak sekalian, termasuk karakter kita semua di SMA Negeri 9 Kendari. Itu harapan saya. Terima kasih. Saya akhiri penyampaian saya ini. Mudah-mudahan ini semua bisa terwujud dan kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulu IPA 3, bulu IPA 4, bulu IPA 5, bulu IPA 1.
Jadi tema amanah saya hari ini sebenarnya adalah memulai dari diri. Sesuai dengan filosofi kurikulum Merdeka, bahwa anak-anakku sekalian, seyogianya semua harus memulai dari diri, termasuk guru. Dan semua aktivitas akademika, mulai dari kepala sekolah sampai dengan anak-anak sekalian siswa, harus memulai dari diri sesuai dengan filosofi kurikulum Merdeka, yaitu apapun kegiatannya mulai dari diri. Belajar, mulai dari diri. Caranya bagaimana? Merefleksi dirimu. Bagaimana itu refleksi? Kalau dalam Islam, itu namanya muhasabah. Apa itu muhasabah? Mengingat-ingat diri. Apa yang kita sudah lakukan hari itu? Yang baik-baik apa? Yang jelek-jelek apa? Dari hasil muhasabah atau refleksi tersebut, kamu mendapatkan intisari. Apa yang saya harus perbaiki untuk diri saya? Besok dan seterusnya. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah manusia yang hari ini baik, besok lebih baik, lusa lebih baik lagi, atau di masa yang akan datang harus lebih baik lagi. Kalau kamu sudah jadi seperti itu, maka yang akan terjadi adalah semuanya kita akan menjadi baik. Artinya apa? Kalau kita sudah menjadi baik, maka kita akan menjadi teladan. Kalau kita sudah menjadi teladan, maka itu yang kita pertahankan. Karena sesungguhnya yang tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya hanya untuk mencari kebaikan. Adapun yang berbuat jelek itu karena pengaruh dari hatinya yang tidak bagus. Jadi anak-anakku sekalian, tolong difahami bahwa hakikat hidup kita sebenarnya adalah mencari yang baik. Jadi tunjukkanlah yang baik sebagai karakter dari diri kamu sendiri. Caranya bagaimana? Saya ulangi, dengan memulai dari diri. Cara yang kedua yaitu merefleksi. Apa itu refleksi? Mengingat-ingat diri. Kalau dalam Islam muhasabah. Apabila kamu lakukan terus-menerus, mulai dari belajar, kemudian disiplin kamu, kebiasaan kamu, insya Allah nanti akan terwujud menjadi satu karakter. Dan dimanapun kamu berada, kamu akan dikenal. Itulah estimasi legendaris. Kalau lihat sampah, diambil. Ada punya sampah, dia simpan pada tempatnya. Kalau tidak ada guru, dia belajar. Di luar, dia tunjukkan bahwa dia adalah seorang akademisi, bukan seorang yang nakal. Punya fasilitas, dia rawat. Jadi itulah mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya sebagai manusia sesungguhnya penuh dengan khilafan, penuh dengan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurheda Abbas SPI, guru SMA Negeri 9 Kendari. Penerapan 6S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sedekah di lingkungan sekolah memberikan kontribusi positif bagi perkembangan jiwa peserta didik. Pengembangan karakter dalam 6S menjadikan siswa lebih peduli, lebih saling menghargai, saling menghormati dalam kegiatan sehari-hari. Untuk poin sedekah, menciptakan kepedulian siswa terhadap lingkungan, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah mereka sendiri. Penerapan 6S dalam lingkungan sekolah juga memberikan gambaran betapa pentingnya pembinaan karakter bagi siswa yang kemudian akan menciptakan kondisi harmonis baik antar guru dan siswa maupun antar sesama siswa. Demikian pula halnya dengan penerapan Lisa Sipati Oke. Lihat sampah, ambil, simpan di tempatnya, dan olah menjadi kerajinan merupakan salah satu penerapan pembiasaan positif dalam lingkungan sekolah. Pembiasaan Lisa Sipati Oke dapat menciptakan keinginan siswa untuk mencintai lingkungan. Siswa berusaha untuk mendisiplinkan diri dalam hal membuang sampah pada tempatnya. Di samping itu, adanya kegiatan mengolah sampah menjadi bahan kerajinan dari sesuatu yang tidak mempunyai nilai kemudian menjadi sesuatu produk yang memiliki nilai tambah merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan siswa untuk mengembangkan jiwa entrepreneurship dalam jiwa mereka untuk mengembangkan diri yang nantinya kemudian akan memberikan nilai positif bagi perkembangan kehidupan mereka di masa depan. Budaya Lisa Sipati Oke dan penerapan 6S pada dasarnya merupakan dua hal penting yang
dapat dilakukan dalam pengembangan budaya positif dalam diri setiap siswa. Terima kasih. Saya Nurheda Abbas, SMA Negeri 9 Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya mengenai 6S yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun, serta sedekah yang dijalankan atau yang diprogramkan dalam SMA Negeri 9 Kendari, yaitu dapat menjalin hubungan silaturahim antara sesama teman, serta menjalin hubungan silaturahmi antar siswa serta ke guru, sehingga kebiasaan program 6S dapat kita terapkan baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sekian. Apa tanggapan Anda tentang Lisa Sipati Oke? Baik, tanggapan saya terhadap Lisa Sipati Oke yang diterapkan di SMA 9 Kendari, yaitu kami sebagai siswa diajarkan berpola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun lingkungan luar. Sekian, terima kasih. Demikian, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada aksi nyata berikutnya.